Halo, perkenalkan nama saya Yunisa Mosir, MPM saya 1751124. Jadi di sini saya akan menjelaskan skripsi saya mulai bab 1 sampai bab 3. Untuk judul skripsi saya, uh, analisis yuridis terhadap pemutusan hubungan kerja di masa COVID-19 di Kota Batam. Yang pertama kita masuk bab 1 pendahuluan. Di pendahuluan itu adalah latar belakang. Untuk ketidakjelasan terkait pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan di masa COVID-19 menjadi titik fokus saya untuk membahas dan menganalisis kenapa terjadi pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan kepada karyawan. Yang kedua, kita masuk rumusan masalah. Untuk rumusan masalah ini saya membaginya menjadi dua. Yang pertama, apa yang menyebabkan pemutusan hubungan kerja atau PHK di masa COVID-19. Yang kedua, bagaimana perlindungan hukum bagi para pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja di masa COVID-19. Kita masuk tujuan penelitian atau observasi. Jadi tujuan yang pertama, mengetahui apa yang menjadi penyebab pemutusan hubungan kerja di masa COVID-19. Yang kedua, mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi para pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja di masa COVID-19. Kita masuk manfaat penelitian. Di sini ada dua. Yang pertama ada kemanfaatan dalam teoritis. Yang pertama, yang memberikan pengetahuan disiplin ilmu dalam bidang ketenagakerjaan di Kota Batam. Apakah sudah berjalan sebagaimana mestinya? Yang kedua, ada kemanfaatan secara praktisme. Di sini dia dibagi menjadi dua, untuk sang penulis dan bagi para praktisi hukum. Untuk bagi sang penulis mengetahui bagaimana penerapan hukum yang terjadi di dalam hubungan kerja antara buruh dan pengusaha di Kota Batam. Bagi praktisi hukum agar sebagai pemberi solusi atau informasi di dalam pemecahan sesuatu permasalahan di bidang ketenagakerjaan. Kita masuk ke bab yang kedua tentang tinjauan pustaka landasan konseptual. Di sini ada pengertian ketenagakerjaan. Mengingat pengertian ketenagakerjaan menurut para ahli banyaklah. Jadi saya mengambil satu menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Dalam pasal 1 angka 2 disebutkan ketenagakerjaan adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Pengertian ketenagakerjaan menurut ketentuan ini meliputi tentang kerja yang bekerja di dalam mau di luar hubungan kerja dengan alat produksi utamanya dalam proses produksi adalah tangannya sendiri, baik tenaga fisik maupun pikiran. Di sini ada pekerja menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang jaminan sosial tenaga kerjaan adalah yang pertama ada magang, yang kedua mereka yang memborong pekerja kecuali jika yang memborong adalah perusahaan, yang ketiga narapidana yang dipekerjakan di perusahaan. Jadi kita masuk di sini lagi ada pengusaha menurut pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan adalah orang perseorangan. Yang kedua, orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya. Yang ketiga, kita masuk orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan B. Jadi di sini ada menurut pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 13 2003 adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak memiliki orang perseorangan, memiliki persekutuan atau memiliki badan hukum baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Yang kedua, usaha sosial dan usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lainnya. Kita masuk yang kedua, ada hak-hak ketenagakerjaan pengusaha. Jadi di sini di dalam pasal 1
1603 di KUHP Perdata, pekerja yang baik adalah pekerja yang menjalankan kewajiban-kewajibannya dengan baik, yang dalam hal ini mewajibkan untuk melakukan atau tindakan melakukan segala sesuatu yang dalam keadaan sama seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan. Jadi kewajiban pekerja menurut pasal 1603, 1603A, 1603B, 1603C KUHP Perdata adalah pekerja wajib melakukan pekerjaannya. Yang kedua, pekerja wajib menaati aturan dan peraturan dan petunjuk dari perusahaan. Yang ketiga, kewajiban membayar ganti rugi dan denda. Kita masuk lagi dalam pekerja atau buruh sebagai warga negara mempunyai persamaan kedudukan dalam hukum, hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, mengeluarkan pendapat, perkumpulan, organisasi, serta mendirikan dan menjalankan anggota serikat pekerjaan, serikat atau buruh. Hak menjadi anggota serikat pekerja buruh merupakan hak asasi pekerja buruh yang telah dijamin di dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan hak-hak tersebut kepada setiap pekerja atau buruh harus diberikan kesepakatan yang seluas-luasnya mendirikan dan menjadi anggota serikat buruh. Hak berkaitan bagi pekerja buruh sebagai diatur dalam ILO nomor 87 tentang kebebasan berserikat dan perlindungan hak untuk berorganisasi, dan konvensi ILO nomor 98 mengenai berlakunya dasar-dasar daripada hak untuk berorganisasi dan untuk berunding bersama sudah di Indonesia menjadi bagian dari peraturan perundang-undangan nasional. Kewajiban perusahaan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut. Pengusaha wajib membayar upah, pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja, pengusaha wajib memberikan waktu istirahat dan cuti kepada pekerja, pengusaha wajib berlindung keselamatan dan keselamatan pekerja, pengusaha wajib menyediakan fasilitas kesejahteraan untuk para pekerja. Kita masuk lagi tentang di sini ada perjanjian kerja. Jadi di dalam suatu hubungan antara dua orang atau lebih tersebut dinamakan perikatan. Setiap perjanjian itu akan menimbulkan suatu perikatan antara dua orang atau lebih yang membuatnya. Jadi perjanjian terdiri atas perjanjian kerja bersama dan perjanjian perusahaan. Hubungan kerja adalah, yang pertama kita akan membahas hubungan kerja adalah hubungan antara seorang buruh dengan seorang majikannya. Hubungan kerja menunjukkan kedudukan kedua belah pihak, itu yang dasarnya menggambarkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban buruh terhadap perusahaan serta hak-hak dan kewajiban pengusaha terhadap buruh. Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja atau buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja dengan membuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak. Jadi di sini saya ambil menurut para ahli tentang perjanjian kerja menurut A. Ridwan Halim dan adalah suatu perjanjian yang di dalamnya antara pengusaha dan karyawan atau karyawan-karyawan tertentu yang umumnya berkenan segala persyaratan yang secara timbal balik harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Kita masuk di pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Ketenagakerjaan. Maka Imam Suipono sebagaimana dikutip Saiful Anwar, terlihat pada ketentuan tersebut menunjukkan bahwa suatu perjanjian kerja tidak diminta bentuk yang tertentu sehingga dapat dilakukan secara lisan. Terus kita masuk
Jadi di sini perjanjian kerja waktu tertentu dibuat untuk jangka waktu 2 tahun dapat diperpanjang 1 tahun. Sebenarnya masih banyak penjelasan-penjelasan tentang ketenaga kerjaan yang akan saya bahas. Untuk pengusaha yang mempekerjakan pekerja harian lepas wajib membuat perjanjian kerja secara tertulis. Bentuk dapat berupa draft pekerja yang melakukan pekerjaan antara lain berisi nama dan alamat perusahaan pemberi kerja, nama dan alamat pekerja, jenis pekerjaan yang dilakukan, besarnya upah, dan atau imbalan lainnya. Daftar pekerja tersebut disampaikan kepada Dinas Ketenagakerjaan setempat selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak pekerjaan pekerja. PKHL wajib didaftarkan pada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten atau Kota setempat selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak penandatanganan. Jadi di sini ada landasan yuridis Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dalam suatu kehilafan pandangan orang yang mengenai konstitusi pada negara-negara modern, maka pengertian konstitusi itu kemudian dilaksanakan dengan undang-undang dasar. Kekhilafan ini disebabkan oleh pengaruh paham kondisi penghendakan agar semua peraturan hukum ditulis demi mencapai kesatuan hukum, kesadaran hukum, dan kepastian hukum. Terus kita masuk ke bab 3. Di bab 3 ini terdapat ada metodologi penelitian. Jadi, metodologi penelitian ini merupakan tahap atau tata cara untuk melaksanakan sebuah penelitian. Penelitian yang dilakukan secara sistematis, metodologi, dan konsisten. Sistem dapat diartikan dalam melakukan penyusunan dilandasi oleh suatu sistem. Metodologi diartinya dalam melakukan penelitian melalui suatu cara atau metode tertentu. Yang pertama kita jenis penelitiannya. Jadi di sini ilmu hukum membagi jenis penelitian menjadi 2, yaitu penelitian hukum secara normatif dan secara empiris. Dalam melakukan penelitian akan menyusun mengenai jenis penelitian pendekatan normatif yang merupakan penelitian berfokus pada pengkajian norma-norma dan kaidah sesuai dengan hukum positif. Penelitian normatif sekunder yang disebut juga penelitian perpustakaan merupakan penelitian yang mengkaji data yang sudah ada atau sebuah penelitian mengkaji suatu studi dokumen. Jadi untuk jenis datanya yang pertama ada data primer. Dalam penelitian ini hanya menggunakan data dari putusan pengadilan yang sudah dalam hukum berketentuan tetap yang menjadi data pokok peneliti. Yang kedua ada data sekunder. Untuk data sekunder ini merupakan data yang diperoleh dari bahan pustaka atau hasil keputusan. Data yang digunakan oleh peneliti untuk melakukan penelitian ini adalah data sekunder. Yang ketiga, bahan hukum tersier. Bahan hukum tersier ini merupakan sumber hukum berupa tahap data informasi dari hukum primer dan hukum sekunder. Bahan atau data tersier ini hanyalah bahan yang dari non-hukum yang digunakan oleh peneliti sebagai pendukung tambahan dalam penelitian ini, yang digunakan juga seperti dari informasi internet dengan sumber yang kredibel dan mampu dari sumber yang bisa memberikan penjelasan tambahan terhadap tambahan hukum primer dan sekunder. Untuk teknik pengumpulan datanya, yang pertama ada penelitian keperpustakaan. Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan pada dokumen berupa hasil dari kumpulan buku atau literatur dari perpustakaan. Untuk metode analisis, yang pertama untuk metode analisis data yang telah dikumpulkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, kemudian dianalisis secara kuantitatif oleh peneliti. Peneliti kualitatif adalah melakukan analisis pada norma hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan serta norma yang berkembang dalam kehidupan masyarakat.
Terus dia tahap dalam melakukan penganalisisan data melalui beberapa mekanisme di bawah ini. Yang pertama adalah pada tahap pertama adalah melakukan pengumpulan data, yang kedua membuat kerangka dan melaksanakan penyaringan, yang ketiga analisis masalah. Pada tahap ini penelitian mempelajari masalah dengan teliti dengan membaca berulang-ulang. Demikianlah penjelasan tentang skripsi saya mulai bab 1 sampai bab 3 tentang yang berjudul analisis yuridis terhadap pemutusan hubungan kerja di masa COVID-19 di Kota Batam. Terima kasih.